Salah seorang dari anaknya itu perempuan, disekolahkan sampai mendapatkan gelar akademik SHMH, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Malah menjadi pengacara untuk abang-abangnya menggugat ayahnya. Bayangkan kesedihan seorang orang tua yang senjata itu makan tuan. Apa yang terjadi? Maka penyesalan orang tua di akhir hayat bukan karena anaknya tidak selesai kuliah. Penyesalan orang tua di akhir hayat minimal karena anaknya tidak ikut dalam sholat jenazah. Penyesalan orang tua lebih tinggi lagi karena anaknya tidak menjadi imam sholat jenazah. Penyesalan orang tua lebih tinggi lagi karena anaknya bahkan tidak sholat sama sekali. Penyesalan orang tua yang lebih parah lagi sudah tidak sholat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musalla. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Karena peran ayah dan ibu, dia berubah jadi Yahudi. Peran ayah dan ibu menjadikan dia Nasrani. Peran ayah dan ibu menjadikan dia Majusi. Mengerikan sekali. Tadi saya baca berita media online, ada 4 orang anak, untung bukan di Aceh, di Pulau Jawa sana, menggugat ayahnya dengan nilai material sekitar 3 miliar rupiah. Bayangkan, anak menggugat ayahnya senilai 3 miliar. Ayah itu sampai menangis, saya berjuang, bekerja keras mendidik mereka, memberikan pendidikan, saya kurangi jatah makan, saya kurangi segala kesenangan, yang penting mereka bisa sekolah. Salah seorang dari anaknya itu perempuan, disekolahkan sampai mendapatkan gelar akademik SHMH, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Malah menjadi pengacara untuk abang-abangnya menggugat ayahnya. Bayangkan kesedihan seorang orang tua yang senjata itu makan tuan. Apa yang terjadi? Anak yang perempuan yang pengacara membela kasus abang-abangnya untuk menggugat ayah itu meninggal dunia. Sedang dalam proses persidangan kasusnya, salah seorang di antara anaknya yang laki-laki sadar, tapi tetap tidak merasa menyesal menggugat ayahnya. Kenapa? Ketika pendidikan lepas kontrol, ketika orang tua hanya berharap ijazah, sertifikat, gelar akademik, tidak lagi menanamkan nilai-nilai akhlak di dalam hati anaknya, sampai hati anak menggugat ayah. Dan itu bukan kasus pertama di Indonesia. Kita cemburu karena di Arab Saudi sana, anak masukkan kasus perkara hukum ke pengadilan bukan untuk menggugat orang tua, tetapi berebut hak untuk mengasuh orang tua. Di Arab 2 orang anak sampai ke pengadilan karena berebut hak siapa yang harus mengurus ibunya. Kita di Indonesia menggugat ayah dan ibu untuk nilai-nilai materi. Nauzubillah summa nauzubillah. Entah dosa apa yang telah dilakukan, maka ayah dan ibunya yang mengubah tabiat menjadi buruk. Maka tanggung jawab orang tua tersebut menjadikan sebahagian kita bersyukur setelah sekian lama berkeluarga Allah tidak berikan keturunan. Artinya dia tidak punya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Ta'ala itu di sisinya terdapat pahala yang agung, pahala yang hebat sekali. Selama kita berhasil mengelola harta untuk hal-hal yang baik, mendidik anak untuk perkara-perkara yang baik. Maka penyesalan orang tua di akhir hayat bukan karena anaknya tidak selesai kuliah. Penyesalan orang tua di akhir hayat minimal karena anaknya tidak ikut dalam sholat jenazah. Penyesalan orang tua lebih tinggi lagi karena anaknya tidak menjadi imam sholat jenazah. Penyesalan orang tua lebih tinggi lagi karena anaknya bahkan tidak sholat sama sekali. Penyesalan orang tua yang lebih parah lagi sudah tidak sholat,
harta warisan yang ditinggalkan dipakai untuk berbuat maksiat dan mendanai kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Umar bin Abdul Aziz tidak mewariskan harta saat meninggal dunia. 11 orang anak beliau, laki-laki semuanya, dalam keadaan miskin. Ketika adik ipar beliau Walid bin Abdul Malik bin Marwan menggugat perkara ini, Walid ini katakan, "Bang, karena istri Umar bin Abdul Aziz adalah kakaknya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Bang, saya perhatikan 11 orang anakmu miskin-miskin semuanya. Bila engkau tidak sanggup berikan kekayaan, wasiatkan kepadaku agar nanti saat aku berkuasa, aku berikan kekayaan kepada mereka." Apa yang terjadi? Raja yang sedang sakit ini mendadak kuat, beliau duduk. Beliau katakan, "Dek, kalau kekhawatiranmu terhadap anakku hanya tentang harta saja, saya tidak perlukan bantuanmu untuk menjadikan mereka kaya. Karena selemah-lemahnya saya yang sedang sakit, tetap seorang raja yang sedang berkuasa. Saya bisa arahkan bendahara negara, kepala Baitul Mal, untuk menitipkan harta, menggelontorkan kekayaan kepada mereka. Tapi tidak saya lakukan. Dan untuk apa saya minta bantuanmu? Kenapa tidak saya lakukan? Karena saya yakin bahwa setelah saya meninggal dunia, anak saya itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama taat, dan yang kedua maksiat. Bila anak saya taat, kata beliau, cukuplah Allah saja yang menjamin rizki mereka. Maka beliau bacakan ayat dari surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi atas setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari sumber yang tidak terduga. Beliau berhenti di situ. Adik ipar beliau calon raja ini penasaran, lalu bertanya, "Oke bang, kalau mereka bertakwa, bagaimana bila mereka bermaksiat?" Maka jawaban beliau ini yang penting untuk kita jaga sekarang ini. Apa kata beliau? "Kalau anak saya berbuat maksiat, maka saya berlepas diri kepada Allah agar tidak menjadi donatur atas kemaksiatan mereka. Jangan sampai mereka berbuat maksiat, sumber dananya dari warisan saya." Pertanyaannya, berapa banyak orang tua yang berpikir dengan pola yang sama? Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat konya akhirat.